Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu Agustin dari Fakultas Syariah dan Hukum kelas HPI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih, kaidah fikih, dan usul fikih untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Basit Junaidi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu faqihan, yang berarti mengerti atau paham. Yang dimaksud paham adalah upaya akilah dalam memahami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf, yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nas, nasyal, Quran, dan as-sunnah, serta yang bercabang darinya yang berupa ijma' dan ijtihad. Di antara keistimewaan fikih Islam yang dikatakan sebagai hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan dan perkataan mukallaf memiliki keterkaitan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah dan rukun-rukun akidah Islam yang lain, terutama akidah yang berkaitan dengan iman dengan hari akhir, yang demikian itu dikarenakan keimanan kepada Allah lah yang dapat menjadikan seorang muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agama dan terkendali untuk menerapkannya sebagai bentuk ketaatan dan kerelaan. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah tidak merasa terikat dengan sholat maupun puasa dan tidak memperhatikan apakah perbuatannya tersebut yang termasuk halal atau haram, maka berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat tidak lain merupakan bagian arti dari keimanan terhadap zat yang menurunkan dan mensyariatkannya terhadap hambanya. Sedangkan menurut pengertian usul fikih, secara etimologis, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Dilihat dari kata bahasa Arab, rangkaian kata usul fikih tersebut dinamakan dengan tarkib idhofah. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asli yang menurut bahasa berarti suatu yang dijadikan dasar bagi yang lain, atau bermakna fondasi sesuatu baik bersifat materi atau non-materi, hingga usul fikih berarti suatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Secara terminologi, banyak definisi yang diberikan para ulama tentang usul fikih. Namun di sini hanya akan dikemukakan beberapa definisi yang lengkap dan mudah dipahami. Salah satunya adalah definisi usul fikih yang dikemukakan oleh ulama usul, yaitu Muhammad Khudari Beg, yaitu menyebutkan usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau aturan-aturan, di mana dengan kaidah tersebut seseorang mujtahid sampai menemukan hukum syar'i yang diambil dari dalilnya. Ali Hasabillahi, ilmu usul fikih mengatakan adalah kaidah-kaidah yang menyampaikan untuk mengistimbatkan hukum dari dalil-dalil terperinci. Dan pengertian kaidah fikih yakni kaidah dan fikih. Kaidah kata mufrad yang jamaknya qawaid. Menurut bahasa berarti dasar atau asas. Dan kata fikih berasal dari kata fikih yang berarti faham, yang menurut istilah berarti kumpulan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil terperinci. Menurut Dr. Mustafa Ahmad Az-Zarqa, ialah dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syara' yang bersifat mengungkap sebagian besar bagian-bagiannya dalam bentuk teks perundang-undangan yang ringkas,
yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada peristiwa-peristiwa yang dapat dimaksudkan pada permasalahannya. Hubungan antara fikih dan usul fikih adalah seperti hubungan ilmu mantik dengan filsafat. Yang dimaksud ilmu mantik merupakan kaidah berfikir yang memelihara agar tidak terjadi kerancauan dalam berfikir. Juga seperti hubungan ilmu nahwu dengan bahasa Arab. Ilmu nahwu sebagai gramatika yang menghindarkan kesalahan seseorang di dalam menulis dan mengucapkan bahasa Arab. Demikian usul fikih diumpamakan dengan ilmu mantik atau ilmu nahwu. Sedangkan fikih seperti ilmu filsafat atau bahasa Arab. Sehingga ilmu usul fikih berfungsi menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam mengistinbatkan hukum. Dan hubungan antara fikih dan kaidah fikih adalah merupakan pengikat yang menghubungkan produk-produk yang bertebaran dan memiliki kesamaan jenis dalam produksi. Seperti kata fikih adalah hasil atau produk. Sedangkan usul fikih proses sebagaimana memproduksi, sedangkan kaidah fikih adalah media untuk menata dan mengkaitkan sekaligus merawat produk yang dihasilkan. Andaikan fikih ada seperti contoh roti, seperti contoh fikih adalah roti, maka usul fikih adalah cara membuat roti. Sementara kaidah fikih adalah mengelompokkan jenis-jenis produk roti. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.